Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada maghrib ini, meskipun dalam keadaan diguyur hujan, Allah mudahkan langkah kita untuk menunaikan salat berjamaah di masjid, kemudian duduk di majelis ilmu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah. Siapa saja yang mereka duduk di rumah-rumah Allah, sama-sama belajar, yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, maka malaikat akan turun, mengepakkan sayapnya, memberikan rahmat kepada mereka, meminta ampun kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, meskipun di tengah kesibukan kita, janganlah kita tinggalkan. Majelis ilmu harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Majelis ilmu lah yang menghidupkan hati kita, senantiasa memberikan motivasi dan semangat. Kalau bukan majelis ilmu, maka semangat kita untuk beribadah goyah, sedikit demi sedikit akan terkikis. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, masih ada majelis-majelis ilmu di sekitar kita. Tidak perlu menghabiskan waktu melakukan perjalanan yang jauh seperti mereka dulu, ulama-ulama kita, melintasi daratan, melewati lautan, mendaki pegunungan untuk menimba ilmu. Kita hadirin yang dimuliakan Allah, dimudahkan oleh Allah. Maka ini nikmat yang harus kita bersyukuri. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dinul Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dari agama ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengurangi dari agama ini. Dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, mereka ajarkan kepada umat ini. Tidak ada satupun ilmu yang para sahabat tinggalkan. Tidak ada satupun ilmu yang kecuali para mereka sahabat radhiyallahu anhum ajarkan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, maka mereka akan mendapatkan kebenaran. Adapun orang yang hatinya tertutup, mereka menutup diri untuk tidak mau menerima kebenaran, maka Allah tutup hati mereka, sehingga kebenaran itu tidaklah bisa memasuki hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan jauh sebelum kita berada di sini hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah bertumpuk. Tidak bisa dibedakan antara kebenaran dan keburukan, antara yang hak dengan batil dicampur adukkan,
Sulit membedakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana hujjah, mana hawa nafsu pada satu tempat yang sama diadu, hadirin yang dimuliakan Allah. Sulit untuk sebagian orang membedakan. Inilah zaman yang penuh fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji tema yang akan kita bahas pada hari ini, malam ini, kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing. Agama yang kita pegang hari ini, aliran pemahaman yang kita pegang hari ini, ibadah yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun itu, apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penting hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini seseorang mesti kritis, meski menggali dengan baik, sebab masing-masing orang mengaku saya berada di atas kebenaran, saya berada di atas sunnah. Akan tetapi kalau kita buka, kita pelajari hadirin yang dimuliakan Allah, tidak di atas sunnah sama sekali. Mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat yang menjadi barometer kebenaran kita. Para sahabat yang mesti diikuti dan diteladani. Tidak boleh seseorang menyelisihi para sahabat, tidak. Tidak diterima amalan seseorang kecuali harus seperti apa yang diamalkan oleh para sahabat. Karena mereka adalah murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya'ti 'alan nas Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang nanti satu zaman, orang-orang yang bersabar di atas agama mereka, yang membatasi agama mereka sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh sahabat radhiyallahu anhum, terasa berat. Sebagaimana beratnya menggenggam bara api, kata Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah enggak hari ini kita merasa berat menjalankan agama? Kita menjalankan agama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita dicela, kita dicaci maki, kita dikucilkan. Pernah enggak hadirin yang dimuliakan Allah? Kalau itu pernah, tidak perlu khawatir. Sebab memang Rasulullah sudah mengabarkan, jauh sebelum kita datang, Rasulullah mengabarkan, sayati 'alan nas, akan datang hari itu. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah pasti benar. Tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah kecuali wahyu dari Allah. Maka apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu kebenaran yang mutlak, tidak bisa dibantah. Buktinya hari ini, seolah-olah kebenaran itu hanyalah punya mayoritas. Kami yang paling banyak, kami benar. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu tidak berada pada mayoritas. Meskipun hanya satu orang, jika ia di atas kebenaran, maka tetap dinamakan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Segeralah, kejarlah, cepat-cepatlah untuk beramal, fitanan qaqita'il lail muzlim,
akan datang fitnah yang banyak, fitnah yang bertumpuk, sulit untuk dibedakan seperti potongan malam yang gelap. Berapa banyak hari ini yang tersesat, hadirin yang dimuliakan Allah. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengamalkan amalan yang sesuai dengan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Banyak faktor, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sulit meskipun mereka sudah tahu. Maka ketika cahaya hidayah sunnah Rasulullah telah datang kepada hati kita, ini sunnah yang besar, harus kita syukuri. Yang kebanyakan orang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun berat, ini harus tetap dijalani. Apa kata Imam Al-Auza'i rahimahullah? Beliau mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah, berdirilah kokoh sebagaimana orang-orang terdahulu, kaum terdahulu mereka telah berdiri. Siapa mereka, hadirin yang dimuliakan Allah? Para sahabat radhiyallahu anhum. Meskipun berat, tapi ini harus tetap dijalani. Meskipun berat, tapi ini tetap harus dipegang, karena inilah kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap, jika kita berhadap kebaikan pada kita, kebaikan pada keluarga kita, kebaikan di lingkungan dan masyarakat kita, maka wajib mengikuti sunnah orang terdahulu. Bukankah ini yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah? Beliau mengatakan, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan saleh, tidak akan baik umat ini kecuali apa yang menjadikan kaum terdahulu baik, kecuali apa yang sudah dijalani oleh kaum terdahulu yang mereka sudah dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah para sahabat radhiyallahu anhum. Merekalah cahaya, merekalah lentera yang harus diambil oleh setiap muslim, setiap mukmin ketika ia ingin sukses di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti ikut para sahabat radhiyallahu anhum? Kenapa kita tidak boleh berkreasi dalam agama? Seseorang kan jika ia diizinkan berinovasi, alangkah indahnya. Diberikan sesuai dengan kesanggupan, atas dasar logika dan pikirannya. Kan saya kuat untuk melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Kenapa enggak boleh 4 rakaat? Kan bisa saja supaya nampak terlihat lebih besar syiarnya. Kenapa enggak sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dibikin dengan azan sekalian? Ada Bapak Ibu, pernah kita dapatkan riwayat sholat Idul Fitri, Idul Adha ada azannya? Padahal kan itu sebesar-besar syiar dalam Islam kan. Saking besarnya lebih utama dilaksanakan sholatnya di lapangan ketimbang di masjid, supaya orang tahu ini syiar Islam. Tapi kenapa hadirin yang dimuliakan Allah tidak ada azan di situ? Padahal kan azan ini untuk mengumpulkan jamaah supaya didengar jamaah yang ramai, bisa dihadiri tepat waktu. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar tidak pernah mengerjakan, padahal beliau waktu itu pernah jadi khalifah. Beliau punya wewenang mengatur umatnya, tapi tidak dilaksanakan oleh Abu Bakar. Umar radhiyallahu anhu punya wewenang pernah menjadi khalifah, juga tidak dilakukan. Inilah kata Imam Malik,
tidak akan menjadi baik kaum ini, umat ini, kecuali harus ikut umat yang terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa para sahabat Nabi? Siapa mereka hadirin yang dimuliakan Allah? Apakah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi, sudah dikatakan sahabat? Tidak hadirin yang dimuliakan Allah. 3 syarat sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari atau dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan as-sahabiyyu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Syarat yang pertama, siapa yang mereka berjumpa dengan Nabi dan beriman. Kalau sekedar jumpa tidak beriman, bukan sahabat. Wa mata 'alal Islam, mereka meninggal di atas keislaman. Berjumpa, beriman, kemudian meninggal di atas keislaman. Bagaimana dengan orang yang beriman, berjumpa dengan Nabi kemudian murtad, terus meninggal? Apakah ini sahabat? Tidak. Perkataan mereka tidak boleh dijadikan petunjuk. Yang boleh dijadikan petunjuk itu hanyalah sahabat yang mereka hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dan meninggal di atas keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada nukilan-nukilan yang kita ketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berasal dari orang yang mereka murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ini tidak diterima. Masih ada para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka lebih udul, adil, di atas adil, lebih jujur. Kenapa tidak perkataan sahabat saja yang kita ambil? Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah yang sezaman denganku. Siapa mereka? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Yang datang setelah para sahabat, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin ingin selamat, maka ikuti apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ikuti apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Cukup, enggak usah ditambah. Beragama itu bukan dengan hawa nafsu. Beragama itu bukan dengan yang nampak indah dan bagus, tidak. Nampak indah bagus menurut saya belum tentu menurut Bapak. Menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu. Barometernya adalah apa yang diwajibkan oleh Allah atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Cukup, maka kita akan selamat. Dan amalan itu hadirin yang dimuliakan Allah enggak mesti banyak. Yang penting terpenuhi 2 syarat. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, al-ikhlas. Yang kedua, ittiba. Cukup. Kalau ada perintah dari Allah, laksanakan. Ada petunjuk dari Rasulullah, lakukan. Kalau tidak ada, cukup, tinggalkan. Simple beragama ini, nggak perlu ditambah. Ya. Azan disalawatin dulu, ya. Biar bagus, ya. Biar tambah meriah. Habis azan, salawat lagi. Ya. Habis sholat, salawat lagi. Dipimpin. Ini bukan agama hadirin yang dimuliakan Allah. Ini bukan petunjuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam konsepnya 2. Ikhlas, ittiba, cukup.
Allah tidak memberikan beban kepada orang yang mereka enggak tahu syariat, belum pernah diajarkan kepada mereka ilmu. Ilmu yang pertama kali Allah berikan itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syariat kita, maka ambil yang diajarkan oleh Rasulullah, cukup. Kalau tidak ada ilmunya, berhenti, tawakuf, simple, hidup jadi nyaman, enak, tentram. Ini prinsip yang dipegang oleh seorang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Persyaratan dikatakan baik itu sudah. Mereka menyeru orang kepada kebaikan. Mereka mencegah orang melakukan kemungkaran, sudah terpenuhi. Dan ini memang diberikan jaminan oleh Allah, sudah cukup. Sempurna kebaikan. Orang itu belum sempurna kebaikan manakala ketika ia melihat kemungkaran dibiarkan. Ia mengetahui kebenaran kemudian disembunyikan. Belum sempurna kebaikannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dikatakan sempurna manakala ia melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Sahabat radhiyallahu anhum sudah sangat komplit ya. Makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cap kuntum khaira ummatin. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan ini, maka kewajiban seorang mukmin adalah ikut saja, sudah. Dan tidak ada umat yang datang setelahnya diberikan jaminan oleh Allah. Ya. Yang diberikan jaminan oleh Allah itu hanya satu. Wattaba'uhum biihsan. Yang datang setelahnya mengikuti mereka.